Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita simak kitab Safinatun Najah li Syekhil Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami ala madhabil Imam Syafi'i, nafa'anallahu bihim, amin. Saudaraku, kita baca tentang syarat surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah termasuk salah satu daripada rukun sholat. Agar bacaannya benar, kita mesti memperhatikan syarat-syarat agar sholat sah karena bacaannya benar, tidak ada yang merusak makna. Di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan ada 10 syarat. Namun di dalam syarah Kasyifatus saja ada tambahan 1 yang diposisikan pada urutan yang ke-7. Syurutul Fatihati asyratun. Syarat-syarat Al-Fatihah ada 10. At-tartibu. Yang pertama adalah tertib, berurutan. Artinya Al-Fatihah itu dibaca secara berurutan dari ayat pertama, 2, 3 sampai ayat ke-7. Jadi tidak boleh urutannya itu dirubah, dibolak-balik, mesti tertib dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Wal muwalatu, dan yang kedua daripada syarat Al-Fatihah itu muwalat, segera, jadi berturut-turut tanpa ada jarak. Umpama kita baca ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk kedua tidak boleh dipisah dengan zikir atau kalimat-kalimat lain. Jadi mesti segera. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu muwalat, segera. Jadi antara ayat pertama dengan ayat berikutnya tidak disela dengan zikir yang lain. Wa mura'atu hurufiha. Dan yang ketiga, memelihara huruf-huruf Al-Fatihah. Jadi tidak boleh ada yang dikurangi satu huruf pun, mesti lengkap. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir, hurufnya tidak boleh ada yang kurang, mesti dijaga dengan sungguh-sungguh. Wa mura'atu tasydidatiha. Dan yang keempat, memelihara tasydid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Jangan sampai tasydid tidak berfungsi, karena tasydid tidak berfungsi berarti menghilangkan huruf. Umpama iyyaka na'budu, tidak boleh dibaca iyyaka na'budu, mesti iyyaka. Atau Rabbi, mesti difungsikan tasdidnya. Lillahi,
dan seterusnya. Wa alla yaskuta saktatan tawilatan, dan tidak boleh diam dengan diam yang panjang, yang lama, kecuali dalam keadaan lupa masih memikirkan ayat berikutnya, itu tidak masalah. Wala qasiratan yaqsidu biha qad al-qiraati, dan juga tidak boleh diam walaupun pendek dengan maksud untuk memutuskan bacaan. Nah, walaupun pendek tapi niatnya untuk memutuskan bacaan, itu tidak boleh. Wa adamul lahni al-mukhilli bil makna. Nah, di sini sebelum masuk ke 8 ini ada ketujuh yang disebutkan di dalam Kasyfatus Saja, yaitu qiraatu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Ini yang ketujuh. Jadi membaca semua ayat dari ayat 1 sampai ayat 7. Di antaranya adalah basmalah. Nah, jadi ayat itu menghitungnya dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ayat kedua, dan seterusnya sampai ayat ke-7. Jadi Al-Fatihah mesti dibaca lengkap sebanyak 7 ayat. Ayat pertama adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-8, wa adamul lahni al-mukhilli bil makna. Jadi tidak ada kesalahan yang dapat merusak arti. Ini mesti hati-hati mengenai makharijul huruf, sebab berubah huruf bisa berubah makna. Mesti hati-hati. Belajar kepada orang yang kita yakini ahli dan bacaannya yang benar tentang makharijul huruf. Wa an takuna halatal qiyami fil fardi, dan hendaknya Al-Fatihah itu dibaca ketika dalam keadaan posisi berdiri di dalam salat fardu. Itu tentu bagi orang yang memang sanggup untuk berdiri. Wa ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata, hendaknya memperdengarkan kepada dirinya bacaan Al-Fatihah itu. Jadi orang yang sholat, begitu baca Al-Fatihah, dia mendengar betul bacaan Al-Fatihahnya. Kecuali dalam keadaan bising, ada suara-suara gaduh. Tapi dalam keadaan normal mesti mendengar bacaan Al-Fatihahnya. Wa alla yatakhallalaha zikrun ajnabiyun, dan yang terakhir hendaknya tidak menyelingi Al-Fatihah itu dengan zikir yang lain. Jadi tidak diselingi dengan zikir-zikir lain. Full Al-Fatihah yang kita baca dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Itulah 11 syarat Al-Fatihah agar Fatihah kita menjadi benar di dalam bacaan, tartil di dalam bacaan, tidak ada yang dapat merusak makna, tidak ada yang dapat merusak arti. Makharijul hurufnya, tasydidnya, sehingga betul-betul kita mengamalkan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil
sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Amin ya mujibas sailin.